Pada sebuah toko, tampak seseorang memasuki dan kemudian menunjukkan 3 buah foto yang merupakan buronan dan diberi hadiah siapa saja yang bisa menangkapnya. Padahal dia adalah seorang yang buta. Penjaga toko tersebut tidak mengetahui apapun informasi orang yang dicari kepada orang buta itu yang bernama Cheng Yazi. Tapi Cheng segera mengetahui orang tersebut adalah mata-mata orang yang dia cari, dan pertempuran hebat pun langsung terjadi. Pertempuran itu menarik orang-orang sekitar dan mereka pun ramai-ramai keluar dari ruangan. Ternyata orang yang dijumpainya juga adalah orang buronan. Cheng sangat mengandalkan pendengarannya, yang sangat terlatih karena sebagai pengganti matanya yang buta. Ternyata yang mengeroyok di jumlahnya ada beberapa orang dengan menyerang secara membabi buta. Cheng sangat tangguh, dan dengan terampil dengan ilmu silat yang dimilikinya menghantam musuhnya satu persatu. Dua anak yatim piatu, kakak dan adik, yang dikejar oleh orang pria yang mungkin mereka sedang mencuri dan ketahuan. Tapi kedua gadis cilik itu tertangkap dan tidak bisa berkutik. Pria itu mengambil hasil curiannya dan memperlihatkan kepada teman-temannya sambil tertawa. Kedua anak yang tertangkap itu mencoba melawan, bahkan menggigit lengan penangkapnya. Mereka malah memukuli kedua gadis cilik itu. Dalam keadaan genting itu, seorang yang memukul gadis cilik itu ditimpuk dengan batu oleh seseorang. Lalu dia marah karena yang menimpuknya adalah seorang buta dan langsung menyerang. Mereka salah sangka karena berhadapan dengan Cheng Yazi, pendekar pedang buta. Maka semua kawanan itu terpukul dan luka dan mereka pun pergi. Anak yatim itu bernama Zhang Xiaoyu dengan adiknya dan mencoba memberikan buah yang dicurinya itu kepada Cheng. Cheng tidak menggubris pemberian buah itu dan kemudian menutup pintu rumahnya, memberi isyarat agar Zhang pergi dari rumahnya itu. Zhang kembali ke kota dan berindap-indap, kali ini dia mencoba mencuri makanan berupa bakpao. Ketika itu, dia sedang mencoba memasukkan bakpao ke dalam sakunya, tapi tertangkap oleh gadis pemilik toko bakpao itu. Zhang mencoba mengancam karena dia merasa akan disakiti oleh wanita itu. Tapi justru wanita muda itu memberikan lagi bakpao agar bisa dimakan. Ternyata di toko bakpao itu telah disusupi sekelompok orang dan menyekap Zhang dan adiknya itu. Kemudian menyekap juga anak gadis pemilik toko. Kemudian muncullah seorang pria yang bernama Hao Xiang, yang merupakan pimpinan kelompok itu yang terkenal sangat sadis. Komplotan ini menyekap semua pemilik toko dan termasuk anak gadis pemilik toko tersebut. Lalu membunuh semua seisi rumah itu, termasuk pelayan atau yang bekerja pada toko tersebut. Gadis itu meminta agar tidak membunuh kedua orang tuanya dan lebih baik membunuhnya saja. Ternyata Hao membunuh juga orang tua gadis itu dan termasuk menikamkan berkali-kali pisau ke arah gadis itu hingga tewas. Zhang memandangi gadis itu tewas dan disekap oleh anggota Hao, dan melihat tangan Hao dengan penuh darah, lalu minum dengan arak, tapi kelihatan tangannya gemetar. Mereka juga sedang mengamati rumah Cheng dan berindap-indap di situ, dan agar tidak menimbulkan suara dan memilih waktu yang tepat untuk membunuhnya. Rumah Cheng telah dipenuhi oleh orang-orang Hao, tapi Cheng sudah merasakan kehadiran mereka semua. Zhang juga berada di situ tidak berani bersuara karena dia akan bisa terbunuh. Tapi sialnya tiba-tiba muncul adiknya Zhang yang sedang memakan bakpao. Hao memperhatikan gadis cilik itu dan akhirnya menunda untuk membunuh Cheng. Hao menangkap adiknya Zhang dan pergi dari situ.
Zhang yang kecil itu mencoba mengejar pasukan Hao yang berkuda itu. Tapi Zhang melihat adiknya dilemparkan dari kuda dan sudah tidak bergerak lagi, artinya adiknya itu sudah tewas. Betapa hancurnya hati Zhang melihat kondisi adiknya itu yang sudah tidak bergerak lagi di tanah. Zhang kembali datang ke rumah Cheng. Dia mencoba menjadi pekerja di situ. Cheng merasa iba melihat anak itu dan menerimanya tinggal di situ. Begitulah Zheng yang bekerja di rumah Cheng yang buta itu, harapannya suatu saat dia diajari ilmu silat oleh Cheng. Suatu hari, Cheng pergi ke kota, dan di kota itu telah terpampang lukisan orang yang dicari beserta kelompoknya karena membunuh, yaitu Hao. Sahabat Cheng yang ada di kota itu juga melihat lukisan itu, karena telah membunuh tokoh bakpao itu satu keluarga. Begitulah Cheng berbicara dan berdiskusi dengan sahabatnya itu, dan kejadian tersebut dekat dengan rumah Cheng. Setelah itu, Cheng pulang ke rumahnya, dan ketika masuk, dia pun menabrak perabotan karena susunan perabotan itu telah dirubah oleh Zheng sehingga lebih rapi. Walaupun begitu, Cheng cukup senang dengan kerajinan Zheng. Tapi, Cheng tetap dingin dan menyuruh Zheng keluar dari ruangannya. Suatu hari, Cheng pergi ke desa dengan mengendarai kereta kuda. Tapi perjalanan itu melewati jalan yang terjal dan tepi jurang yang dalam. Ternyata kuda itu jadi gugup dan saisnya tidak bisa mengendalikan kuda itu hingga berlari liar. Akhirnya roda pedati itu patah dan pedati itu masuk ke jurang dan pedatinya hancur. Cheng memang pendekar yang hebat. Dia berhasil memegang tebing yang curam itu hingga menahan tubuhnya tidak jatuh ke jurang. Tapi dia merasakan ada yang memegang kakinya. Ternyata Zhang ikut bersamanya dan sembunyi dalam keranjang bersamanya dalam kereta itu tanpa diketahuinya. Walaupun kesal, Cheng juga harus menyelamatkan Zhang. Maka dia pun mengikatkan tongkatnya ke baju Zhang, sehingga Zhang bisa merayap dan naik di punggung Cheng. Cheng mengerahkan seluruh tenaganya dan merayap sedikit demi sedikit, dan akhirnya sampai ke atas, dan mereka pun bernapas lega. Mereka pun beristirahat sejenak. Setelah mereka beristirahat, Cheng membuka peta dan menyuruh Zhang mendekat dan menyuruh membaca isi peta. Tapi Zhang mengatakan dia tidak bisa membaca. Cheng menyuruh Zhang menuliskan apa yang dia lihat dan menuliskan ke tangannya. Dengan demikian, Cheng mengetahui apa isi peta dan posisi di mana mereka berada di peta itu, dan berapa jauh lagi tempat yang akan mereka tuju dengan berjalan kaki. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan jalan kaki dan Zhang memberikan arah mana mereka harus berjalan. Mereka melewati malam dan Cheng sempat berburu untuk makanan, melewati lembah dan sungai. Akhirnya, mereka sampai pada kota yang dituju, dipenuhi orang-orang yang beraktivitas. Ketika mereka beristirahat di tepi sungai, mereka diserang oleh sepasang suami istri. Pertarungan seru terjadi. Dan kali ini Zhang memberikan petunjuk kepada Cheng dan membuat yang menyerang tersebut tidak berkutik. Tapi pasangan suami istri yang menyerang Cheng itu tetap saja nekat untuk menyerang. Mereka merasa kemampuan mereka berdua akan mengalahkan Cheng dan bisa membunuhnya. Seandainya tanpa ada arahan dari Zhang pun, Cheng akan mampu mengalahkan pasangan suami istri itu berdua. Apalagi Zhang selalu memberi posisi kedua suami istri jika menyerang. Dengan mudah, Cheng membuat mereka pontang-panting. Yang pria lebih dulu masuk sungai, dan istrinya juga sudah tidak berdaya. Lalu, dari dalam sungai, suaminya menyerang, dan Cheng tidak memberi ampun lagi. Pasangan suami istri pun tewas. Cheng dan Zhang melanjutkan perjalanan mereka di kota itu, yang dipenuhi oleh orang-orang lagi beraktivitas. Cheng dan Zhang kelelahan. Cheng mencoba minum arak. Zhang sebenarnya sudah terluka akibat pertempuran tempo hari.
Cheng merasakan ada luka yang ada pada lengan Zhang. Zhang mencoba mengobati luka yang ada pada lengan Zhang dengan mengobati luka itu lalu membalutnya. Di dinding juga masih terpampang pembunuh sekeluarga toko bakpao termasuk adik Zhang itu. Zhang masih terlelap tidur setelah Cheng mengobati lukanya itu. Cheng juga memotong rambut Zhang sehingga dandanannya lebih rapi dan tidak lagi kelihatan seperti anak gelandangan. Begitulah kehidupan Zhang bersama dengan Cheng. Artinya, Cheng membutuhkan Zhang bersama. Zhang juga membersihkan rumah itu dan Zhang merombak susunan perabotnya sehingga Cheng sering menabrak perabotan karena letaknya sudah tidak lagi seperti semula. Tapi yang paling diharapkan oleh Zhang adalah agar Cheng mengajari Zhang ilmu silat. Suatu ketika, Zhang keluar rumah. Dia dijumpai seorang pria. Apakah mengenal pria yang ditunjukkan pada gambar, yang merupakan gambar Hao yang juga dicari pada kota itu? Zhang tidak memberikan pesan apapun dan mengatakan tidak tahu tentang itu. Tapi, keberadaan Cheng sudah diketahui oleh anak buah Hao yang sebenarnya adalah mata-mata Hao. Cheng sudah mengetahui gelagat buruk terhadap dirinya dan juga Zhang. Dan benar saja, Cheng lalu diserang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tapi, Cheng telah siap dan pertempuran sengit pun terjadi. Cheng kembali menunjukkan kehebatannya. Walaupun dia dikeroyok beberapa orang, Cheng bisa membalas serangan itu kembali. Pengeroyok itu terlempar dan terluka, dan Cheng seperti tidak memberi ampun kepada mereka. Salah satu dari pimpinannya mengeluarkan pedang yang berapi, dan kali ini Zhang memberi info kepada Cheng tentang senjata yang dimiliki musuh. Zhang memang cerdik. Suatu hari dia menyusup masuk ke markas Hao itu, dan saat itu dia menonton pertandingan silat anak buahnya. Hao tidak sadar kalau Hao telah membunuh adik kandung Zhang. Zhang juga melihat pisau yang digunakan Hao untuk membunuh anak gadis di toko bakpao itu. Hao bertanya kepada Zhang siapa yang akan menang di antara anak buahnya yang sedang bertanding itu. Zhang menunjuk saja, dan ternyata benar, lawan yang ditunjukkan Zhang kewalahan melawan lawannya. Karena merasa kalah tebakan dengan Zhang, lalu Hao bangkit berdiri dan membunuh sendiri anak buahnya yang menang bertanding dan berkata kepada Zhang, tebakannya salah, dan dialah sebagai pemenang. Zhang kembali ke rumah dan Cheng marah karena pergi ke markas Hao tanpa sepengetahuannya karena ini sangat berbahaya untuk keselamatannya. Zhang dihukum, tapi disinilah Zhang diajari dasar-dasar ilmu silat kepada Zhang dengan menandai orang-orang dengan tinta. Anak buah Hao kini memasuki rumah Cheng dan menyekap Zhang. Tapi Cheng telah mengetahui kehadiran mereka. Ketika diserang, Cheng sudah siap dan membuat anak buah Hao terpental. Serangan yang dilakukan oleh Cheng memang luar biasa. Walaupun dia tidak bisa melihat setiap gerakan musuh yang menyerangnya dengan mudah, dia menghindar dan balik menyerang. Satu persatu yang menyerang Cheng berguguran dan mengalami luka yang parah. Mereka semua tidak berdaya berhadapan dengan Cheng. Bahkan di antara mereka yang pernah menyerang Cheng, yang wajahnya masih dibalut luka, kini kembali mengalami luka lagi dihajar oleh Cheng. Cheng memastikan Zhang tidak mengalami apapun ketika dia diserang oleh pasukan Hao tersebut. Jengkel karena selalu diganggu oleh orang-orang yang tidak dikenal, Cheng berniat pergi dari kota itu bersama Zhang. Mereka pun pergi bersama rombongan yang lain. Tapi di tengah perjalanan, dia tidak merasakan Zhang bersamanya. Cheng mencari ke sana kemari dan bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada yang tahu. Ternyata tidak disangka justru Zhang kembali ke markas Hao, malah nekat sendirian menyerang Hao langsung untuk membalas kematian adiknya itu. Tentu saja Zhang dihajar pontang-panting oleh anak buah Hao yang jumlahnya yang banyak itu. Tapi dia berhasil menyerang Hao dan akhirnya dibekuk
oleh anak buah Hao. Hao terkejut, dan Hao bertanya, "Kenapa hendak membunuhnya?" Zhang langsung berteriak terang karena telah membunuh adiknya itu. Hao menutup mulut Zhang, dan dia ingin membunuh Zhang karena tangannya gemetar, tapi membiarkan dulu Zhang bersuara sebelum membunuhnya. Karena jengkel, Hao menyiksa Zhang dengan mencekiknya. Dia ingin Zhang sangat menderita sebelum mati. Dan menanyakan di mana keberadaan Cheng saat ini. Tentu saja Zhang tidak memberitahu, Cheng sudah pindah ke kota lain yang seharusnya ikut bersamanya. Tiba-tiba anak buah Hao terpelanting dan ketusuk sama pedang, dan Cheng pun muncul di pintu dan sekaligus menerjang anggota Hao. Cheng langsung menangkap Zhang, tapi Zhang menolaknya, karena Cheng tidak mau membalas dendam karena kematian adiknya itu. Cheng mencoba membujuk Zhang agar keluar dari tempat itu. Dan tetap saja, Zhang tidak mau sebelum membalas kematian adiknya itu. Cheng memeluk erat Zhang. Ternyata pasukan Hao telah mengepung tempat itu. Pertempuran sengit pun terjadi. Ternyata jumlah anggota Hao itu sangat banyak. Untungnya Zhang sudah menguasai sedikit ilmu yang diajarkan Cheng, sehingga bisa melindungi diri dari serangan. Penyerangan terhadap Cheng sudah direncanakan dengan matang, apalagi tempat ini adalah markas Hao. Cheng akhirnya menggendong Zhang di punggungnya dan menahan serangan dari anak buah Hao. Hao sendiri menyaksikan dari lantai 2, di mana dia bisa melihat anggotanya mengeroyok Cheng yang kewalahan. Cheng memang luar biasa, walaupun anak buah Hao sangat banyak, di ruangan itu bergelimpangan jadi tewas semua. Dari pintu, akhirnya muncullah Hao dan langsung menyerang Cheng. Cheng dan Zhang keduanya terpental karena serangan itu. Maka, pertandingan menjadi 1 lawan 1. Hao memanfaatkan situasi Cheng yang telah dikeroyok oleh anggotanya itu. Cheng terperosok akibat tendangan dari Hao dan dia mengalami luka yang parah. Hao membuka bajunya dan siap membunuh. Dia sudah merasa di atas angin, Cheng akan mudah dia kalahkan. Lalu Hao pun menerjang Cheng, dan Zhang pun terpental jauh. Darah sudah keluar dari mulut Zhang, dan Hao akan membunuh Zhang dengan pedangnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Cheng melindungi Zhang dengan tubuhnya dan tertusuk pedang. Cheng terluka parah karena tusukan itu, dan saat Hao hendak menghabisi Cheng, Zhang memegang kaki Hao dengan luka yang parah, artinya dia pun siap lebih dulu berkorban untuk Cheng. Saat itulah perhatian Hao terbagi 2. Ketika Zhang memegang kakinya, siapa yang dia bunuh lebih dulu? Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Cheng, lalu menyerang dan mematahkan lengan Hao. Cheng mengambil pedang dan menusuk kaki Hao hingga darah mengalir. Cheng menjabut pedang itu dan menusuk leher Hao hingga tembus. Hao hendak mencabut pedang itu, tapi Cheng lebih dulu menerjangnya hingga terpental ke dinding. Cheng kemudian membawa Zhang yang terluka parah itu ke rumahnya untuk dirawat. Dendam Zhang yang adiknya dibunuh Hao terbalas sudah. Sahabat Cheng yang menjual obat-obatan turut menjenguk dan membawa obat-obatan yang diperlukan. Cheng membawa Zhang ke kota lain untuk memulai kehidupan yang baru